Alhamdulillah, Alhamdulillah al-mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu an yakulu lahma akhihi mayyitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimahullah, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yaitu imtithalul awamirillahi wa tajtanibun nawahi, melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha diri menjaga diri dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini izinkan khatib menyampaikan khutbahnya dengan tema yaitu menjaga lisan dan larangan mencaci dan ghibah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tadi khatib membacakan surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah suatu dosa. Apabila kita tidak suka memakan bangkai saudara kita, maka janganlah kita selalu ghibah, selalu membicarakan antar sesama manusia. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimahullah, pentingnya kita menjaga lisan, karena di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, salamatul insan hifzul lisan. Keselamatan manusia adalah menjaga lisannya. Ternyata lisan ini lebih berbahaya daripada pedang. Kalaulah pedang bisa menyakiti tubuh kita, maka luka itu terlihat. Namun orang yang tidak bisa menjaga lisannya, maka dia belum tahu dan belum tentu tahu orang yang kita bicarakan atau orang yang
kita celah, ternyata hatinya luka. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Ibnu Mas'ud pada saat berjalan menuju Bukit Sofa, dia menyatakan diri, berbicara kepada lisannya, wahai lisan, tentu aku akan selamat bila mana aku menjaga perkataanku. Laisal iman bitta'an wala la'an wala fahisa wala bazi. Maka orang yang beriman itu tidaklah ia melaknat atau mencaci maki atau berkata kotor. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia menjaga lisannya, menjaga diri dari perbuatannya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, cerita Ibnu Mas'ud ini adalah untuk kita introspeksi. Sudahkah kita menjaga lisan? Karena dengan lisan ini bisa jadi kita tidak selamat. Orang akan luka hatinya karena lisan kita tidak dijaganya. Kemudian perkara ghibah adalah menggunjing, membicarakan seorang mukmin lainnya. Maka kata Rasulullah SAW menyatakan dalam suatu hadisnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin sibabul muslim fasakun wal qitalu kufr. Orang yang menyakiti hati mukmin atau hati seorang umat Islam adalah rusak amalnya. Apabila kita membunuh sampai dengan membunuhnya, maka kita telah kafir. Maka lisan ini lebih tajam daripada pedang. Al-ghibah asyaddu minaz zina. Membicarakan atau ngomongin orang itu lebih besar dosanya daripada pelaku zina. Kila wa kaifa, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang yang menceritakan seorang muslim, menjelek-jelekannya itu lebih besar dosanya daripada pelaku zina? Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, ar-rijalu zani summa yatubu fayatubullah alaihi. Apabila orang yang pelaku zina ini kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan atas dosanya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa inna sahibul ghibah, dan telah orang yang berbuat ghibah itu la yaghfiru fayaghfiru lahu sahibuhu. Orang yang menceritakan keburukan orang lain itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia meminta maaf kepada orang yang telah dicelaknya. Maka saudara muslim rahimakumullah, boleh jadi kita menyakiti sesama orang muslim, baik mencelaknya ataupun ghibah, selama kita tidak minta maaf kepada orang yang telah kita bicarakan keburukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampunkan atas dosanya. Zaman dahulu Allah telah berkata kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam ini adalah yang bercakap-cakap
seorang nabi yang kalamullah, yang langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, wahai Musa, orang yang bertaubat atas perilaku yang telah dia lakukan. Jadi orang ghibah itu telah taubat. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan taubatnya, namun ia memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala itu terakhir. Maka bahayanya ghibah, menggunjing, mencela, mencaci dan memakinya adalah perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan mengampuni dosa pelaku ghibah, namun dia itu masuk surga paling belakang. Sementara pelaku ghibah yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nerakanya paling dahulu. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, menjaga lisan itu penting, bahkan lebih penting lagi kita berkata baik. Selama kita tidak bisa berkata baik, maka janganlah kita menyakiti orang lain dengan ucapan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai hari akhir atau hari kemudian atau hari kiamat, maka ucapannya baik atau lebih baik dia diam. Selama dia tidak bisa berkata baik, maka yang paling baik itu adalah diam. Salamatul insan hifzul lisan. Sibabul muslim fasakun wal qital kufrun. Orang yang menjelekkan saudara muslim itu rusak amalnya. Apabila kita membunuhnya, maka kafirlah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu wa minna wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوة ويقضي الحاجات رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم اللهم إنا نسألك بالهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم احفظ لنا يا الله في شقارة الموت والنجاة من النار والعفو الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة